Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mewawancarai dua narasumber yang rentang usianya 45 tahun sampai 56 tahun, yaitu generasi X, dengan topik pembahasan skill literasi digital pada rentang usia tersebut. Kalau kalian mau tahu, simak video berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Subroto, yaitu kawan saya. Pertama, apakah Bapak mengetahui arti dari distribusi informasi? Ya, Atau enggak? kalau distribusi informasi, distribusi itu kan sama aja penyebaran, ya. Penyebaran informasi. Kira-kira intinya seperti itu. Distribusi informasi itu adalah penyebaran informasi. Selanjutnya, apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi mengenai media sosial? Caranya gimana sih kalau misalnya Bapak sering makanya platformnya apa nih? Ya saya biasa sih keseringan pakai sih WhatsApp ya. Bapak tahu cara menyebarkan informasinya? Ya penyebarannya itu kita pilih-pilih dulu. Kalau semuanya memang sekiranya berita itu baik, ya kan untuk bisa kita sebarkan, kita sebarkan. Kalau semuanya kita nggak baik, ya apa itu masih menjadi satu malah menjadi hoax takutnya. Gitu. Jadi dipilih-pilih dulu ya. Kayak cocoknya informasi ini buat siapa gitu ya? Nggak semuanya. Nggak semua orang harus terima apa yang kita sebarkan itu bisa atau enggak diterima sama yang bersangkutan. Selanjutnya, apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Misalnya tuh kayak Facebook, Messenger atau DM Instagram gitu. Caranya tahu nggak, kayak klik apa, klik apa? Kalau di WhatsApp gitu. Kalau saya keseringan sih makainya itu WhatsApp gitu. Itu caranya tahu kayak di kopas dulu terus Ya kita tinggal buka, kita dapat berita, kita tekan, kita bisa lanjutkan, kita teruskan kepada yang kita inginkan. Itu aja yang simpel-simpel. Apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Berita ini kan biasanya suka ada gambarnya, Ya. ya kan? Nah, terus Bapak tahu nggak cara buat nyebarinnya? Kan biasanya kalau di WhatsApp tuh Betul. lebih banyak teksnya ya daripada. Nah karena saya juga orang sibuk ya kan, saya pakai handphone itu kadang-kadang kan berita tadi pagi dapat WhatsApp, mungkin kita baru buka bisa siang, ya kan, atau juga bisa juga sore. Gitu. Jadi saya nggak terlalu aktif banget. Kalau untuk seperti tadi dari Facebook terus kita sebarkan, kayaknya jarang sekali itu. Kalau yang berupa gambar jarang ya? Jarang, dan tambah lagi juga saya orangnya nggak terlalu utak-utik pegang HP itu. Kalau orang bilang sekarang gaptek ya. Bapak memahami etika dalam mendistribusikan informasi. Kita juga nggak mungkin ya namanya gambar ataupun berita itu yang untuk kita sebarkan layaknya itu untuk orang dewasa, tapi kita kirim yang belum cukup umur. Ya, berita-berita itu kan kita harus kembali lagi kepada yang pertama tadi, kita pilih dulu orangnya siapa, kita seleksi, ya kan. Salah satu contoh tadi berita tentang musim kita sebarkan pada yang non musim, ya jadi nggak nyambung. Nah kalau semuanya kita berita orang dewasa kita sebarkan pada anak-anak, si anak ini takutnya nanti salah persepsi terhadap kita. Selanjutnya, apakah Bapak memahami dampak mendistribusikan informasi? Misalnya Bapak menyebarkan informasi pada aku nih, pada saya. Ini dampaknya kayak ini ya, jadi tahu nih kayak bermanfaat banget. Justru itu kita penyebaran itu kita yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu akan membantu kita menjadikan satu orang yang bijak. Ya kan, kita punya ilmu kok kita tahan sendiri kan enggak. Kita sebarkan kepada orang lain agar orang lain bisa tahu dan bisa memahami berita yang baik mana yang buruk juga begitu. Bapak melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikannya. Kalau misalnya ada cerita ini boleh pengalamannya. So pasti
biasanya kok semuanya kita berita-berita seperti itu kita baca dulu detil ya kan, ini baik atau enggak ya kan, ya kita semuanya kajian-kajian yang pada umum sih masalah kerohanian ya kan, kita biasa yang kita sebarkan. Nah ini bagus nih, zakat semuanya kita ambil contoh zakat. Zakat yang tadinya kita tidak tahu semuanya kita zakat mal, ya kan, atau zakat fitrah yang tadinya kita tidak tahu akan menjadi tahu, dan kita sebarkan lagi kepada orang lain agar banyak orang yang tahu yang sama ini mungkin yang dijalankan ini kurang pas tadinya. Dengan dapat berita itu dengan sendirinya kan dia jadi dia bisa memahami. Alhamdulillah. Apakah Bapak menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya? Maksudnya? Memfilter, kayak memilih-milih dulu. Takutnya misalnya kan banyak nih, saking banyaknya informasi yang masuk kan banyak hoax kan. Betul. Jadi dicari validasinya dulu atau kayak langsung nyebarin aja? Biasanya saya juga begitu semuanya. Pada saat sekarang ini kan musim hujan ya kan, ya kan. Oh ini bagus ini. Oh tiba-tiba diperkuat lagi dari BNPB. Nah atau kita baca lagi dari berita yang lainnya, semuanya dari Detikcom ataupun Kompas ya kan. Nah, itu kita baca, oh benar, ada nggak, baru kita sebarkan. Ya, makasih banyak ya Bapak. Oke, sama-sama. Sharing-sharing skill literasi digitalnya nih. Semoga makin bijak memakai ininya ya. Amin. Media sosialnya. Media sosial itu. Di sini kita sudah kedatangan narasumber yang kedua nih pada sore hari ini. Ada Bapak siapa? Saya dengan Bapak Iqbal. Apakah Bapak mengetahui arti dari distribusi informasi? Distribusi informasi itu yang dimaksud penyebarannya ya? Iya. Tahu. Apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasinya nih lewat media sosial? Kalau yang standar aja tahu sih. Kalau untuk forward terus nyebarinnya tahu sih biasa. Apakah Bapak mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial yang ada gambarnya? Kalau berupa gambar, video bisa sih, tapi kalau untuk ngedit sih enggak. Cuman kalau untuk ngirim-ngirim aja bisa gambar dan video. Apakah Bapak memahami etika dalam mendistribusikan informasi? Saya rasa sih selama itu enggak melanggar enggak mengandung isu sara, terus rasis, enggak masalah sih. Apakah Bapak memahami dampak mendistribusikan informasi? Sangat tahu banget, karena kalau yang negatif seperti yang kita tahu sekarang ini ya, penyebarannya begitu cepat, terus kebenarannya juga belum tentu benar gitu, belum valid, ya bisa lebih hati-hati sih. Apakah Bapak melakukan pembacaan detail sebelum mendistribusikan pesannya nih? Kalau misalnya ada, boleh nih ceritain pengalamannya. Kalau pembacaan detail sih itu tergantung dari jenis informasinya dulu. Kalau yang sekiranya dari awal gitu, dari thumbnailnya kurang menarik atau ada yang bisa menyinggung suatu pihak, enggak sih. Kalau sekiranya informatif, mengandung banyak nilai-nilai informasi, dibaca sampai akhir dan di-share lagi ke orang-orang kira-kira yang membutuhkannya gitu. Apakah Bapak menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Jika iya, bagaimana caranya? Oh sangat iya, karena kalau kita nggak nyaring informasi itu dari mana, nggak nyari tahu, itu sekarang fatal banget sih akibatnya. Maka dari itu sebelum kita meneruskan atau menyebarluaskan suatu informasi, harus lebih selektif juga, harus lebih kritis. Sekian video dari saya, Miaulia, mahasiswi dari Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi, dengan tugas mata kuliah literasi digital dengan NIM 150 2020 1521. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.